Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Akun Fufu Fafa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Roy Panci Suryo, dulu dia jadi menteri, dipecat sama Pak Jokowi. Terus kemudian kena kasus hukum, masuk penjara. Jadi dia itu sebenarnya narapidana, residivis. Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Mengenai info menarik kali ini ada yang menarik soal Fufu Fafa. Kalian ingat gak sih waktu Bung Roy itu mengatakan percaya kalau 99,9% akun tersebut itu miliknya Mas Gibran? Mendingan aku kasih videonya dulu deh biar kita ingat gitu ya. Ingin mengkonfirmasi dan mengklarifikasi apakah benar Fufu Fafa itu diduga keras berkaitan dengan calon wakil presiden yang akan dilantik. Dan kalau memang benar, apa ciri-ciri yang menjadi dasar itu? Terus yang ketiga yang juga menarik, sejauh mana dampaknya ini? Karena pemerintahan baru akan berjalan 20 Oktober. Nah, kalau ada situasi yang kritikal seperti ini, bagaimana meminimalisasi potensi itu? Bersama Roy Suryo. Ya, Mas, seberapa yakin Fufu Fafa itu memang? Ya, kita sebagai manusia sebenarnya boleh yakin kan, tapi Allah SWT memberikan kita jangan terlalu sempurna gitu. Kalau kesempurnaan kan milik Allah. Ya udahlah 99,9% lah. 99,9%. Yang 1% itu sisakan kalau ada, misalnya kalau di survei itu kan ada margin of error gitu. Nah, itu 0,1%. 0,1% margin error. Kalau itu memang betul milik orang yang tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi kebenaran itu? Nah, sebenarnya gini, cara mengkonfirmasi kebenaran kalau sebuah jejak digital itu memang ada dua cara ya. Yang pertama, saya scientific secara evidence-nya ya. Ini memang hanya bisa dilakukan oleh memang petugas yang diperbolehkan oleh hukum kita untuk kemungkinan mengambil evidence itu dari server. Dan ini saya katakan dalam berbagai tulisan saya sangat mudah sebenarnya. Karena apa? Karena kepolisian misalnya, atau mungkin kalau KPK, tapi ini bukan anaknya KPK ya, tapi kepolisian itu misalnya ngambil tuh yang biasa itu dari X atau Twitter, kemudian yang biasanya dari Facebook, itu kan mereka kan harus minta izin dulu karena itu servernya ada di luar. Akun Kaskus ini itu servernya ada di Indonesia. Ini statementnya Bung Roy Suryo ketika ngasih pendapatnya soal Fufu Fafa, dan beliau ini sangat yakin sekali kalau 99,9% akun tersebut itu punyanya Mas Gibran. Nah, ini ada kabar terbaru yang menarik banget nih, ada kaitannya dengan Fufu Fafa ini. Akun Fufu Fafa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media, dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini
yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Luar biasa. Nah, jadi tujuan mereka tercapai secara sebaliknya, bukan untuk keuntungan para pembenci, tapi malah menjadi keuntungan buat Gibran dan keluarganya. Tapi sebetulnya masalah popularitas dari keluarga ini, keluarga Pak Jokowi, nggak perlu lagi dipromosikan. Memang sudah ada di hati rakyat. Jadi dengan adanya akun Fufufafa ini, jelas sekali bahwa makin memperkuat keyakinan dari masyarakat banyak bahwa Pak Jokowi dan keluarganya patut didukung. Oke? Jadi itu informasi, bukan informasi ya, itu pikiran pendapat saya mengenai akun Fufufafa. Oke? Terima kasih. Ketika Bung Roy itu 99,9% yakin akun tersebut itu milik Fufufafa, ini ada pandangan lain. Sama. Persentasenya itu 99,9% Fufufafa ini merupakan settingan. Wah, kalau menurut kalian nih, kira-kira ini lebih masuk akal yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sembari kita menunggu komentar kalian di kolom komentar, aku mau coba menarik mundur ke belakang soal sosoknya Bung Roy. Sosoknya Bung Roy dengan analisa-analisanya berkaitan dengan IT, padahal ya kalau menurut background pendidikannya tidak pernah berkuliah atau menempuh pendidikan IT menurut pendapat dari beberapa ahli gitu ya. Sampai ada orang yang heran sebenarnya kenapa Bung Roy ini disebut sebagai ahli IT, sebagai seorang pakar, sebagai seorang ahli, padahal tidak pernah menempuh pendidikan bidang IT seperti itu. Selain itu, Bung Roy ini tokoh yang sangat kontroversi sekali karena selain pernah menjadi menteri, pernah dipecat oleh Pak Jokowi, pernah masuk ke penjara. Selain itu, ngomongin persentase juga, Bung Roy ini pernah membuat hal semacam ini, analisa seperti ini, sama juga. Analisanya 99 gitu. Sangat, ya paling disisain 1% doang gitu ya. Ternyata meleset. Roy Panci Suryo. Ya, guys, kalian bisa tulis di kolom ini. Kira-kira manusia seperti Roy Panci Suryo ini layaknya dikasih julukan apa? Ya, dulu dia jadi menteri, dipecat sama Pak Jokowi. Terus kemudian kena kasus hukum, masuk penjara. Jadi dia itu sebenarnya narapidana, residivis. Nah sekarang kambuh lagi, kepengen merasakan dinginnya tembok penjara di balik jeruji besi, ya, dan kamu akan menderita nanti satu kali. Lihat aja, Pak Prabowo tidak akan diam. Kamu pasti akan keciduk, kamu pasti akan kesandung satu masalah lagi. Lihat aja, ada pembuktiannya. Pasti nanti Roy Suryo pakai rompi warna orange. Gas! Upaya Roy Suryo untuk membuktikan bahwa pemilik akun Fufufafa itu adalah Gibran Rakabuming Raka memiliki target politik yang sangat jelas bahwa Roy Suryo bermaksud melemahkan dan mendelegitimasi posisi kabinet Prabowo Gibran, sekaligus ia ingin melemahkan keberadaan seorang Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana pandangan filsafat penolong kita untuk menjawab pertanyaan, apakah deretan bukti-bukti yang disampaikan oleh Roy Suryo itu dapat mengubah konstelasi politik tanah air kita? Ketika kita mencoba menganalisis
upaya Roy Suryo yang sistematis, terstruktur, dan bahkan masif untuk membuktikan akun Fufufafa itu adalah milik Gibran Rakabuming Raka, dan ia ingin mengkapitalisasi upayanya untuk membuktikan itu dengan menemukan spot-spot pandangan-pandangan pemilik akun itu yang terkesan sangat sarkastis, bahkan melabrak etika dan moralitas yang pantas dan patut untuk kita memahami tentang dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Sekali lagi, upaya itu harus kita lihat sebagai sebuah cara untuk melakukan investigasi yang dibangun dengan daya kritis, yang saya katakan itu normal, itu wajar. Tetapi teman-teman, apakah usaha seorang Roy Suryo itu dapat kita terima sebagai sebuah proses yang normal, yang wajar dalam konstelasi politik tanah air kita? Saya ingin mengatakan mungkin itu tidak akan menemukan ke titik yang seharusnya dalam rangka memastikan bahwa dinamika politik yang ada di tanah air kita tidak akan mengalami perubahan signifikan terkait dengan posisi Gibran yang saat ini jelas-jelas adalah wakil presiden yang sudah definitif, bahwa motivasi yang terselip dalam usaha Roy Suryo untuk menelanjangi akun Fufufafa itu dibarengi dengan motivasi yang palsu. Motivasi palsu itu adalah motivasi yang tidak membangun, tidak konstruktif, tetapi justru motivasi yang ingin menghancurkan, mengalahkan, membuat realitas di sekitarnya itu menjadi tidak berjalan secara konstruktif. Dibongkar lagi tuh. Katanya apa yang dilakukan oleh Bung Roy ini bukan kok sebuah kritik ya, tapi ini sebuah upaya bagaimana Bung Roy ini ya istilah kasarnya mau menjatuhkan atau mau menutup atau merendahkan sosoknya Mas Gibran gitu ya, yang merupakan seorang wakil presiden gitu loh. Dan kalau kita kaitkan dengan cerita sebelumnya di mana Bung Roy ini pernah menjadi menteri, pernah melewati beberapa kasus ya kan, soalnya nggak cuma satu kasus saja yang harus dilewati Bung Roy ini, bahkan Bung Roy sempat masuk penjara juga karena kasusnya gitu loh. Jadi kayak argumen yang disampaikan oleh Bung Roy, tidak sedikit orang yang berpikiran ini merupakan salah satu bentuk dendam balas dendamnya Bung Roy kepada sosoknya Pak Joko Widodo. Ini orang tidak normal, abnormal. Singkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaan. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya lihat di sini, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Budi Pak. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Oh ya, ini masih di satu barisan yang sama gitu ya. Selain kaitannya soal Fufufafa yang disampaikan oleh Bung Roy, ini ada juga nih mantan Danjen Kopassus yang sama ini memberikan komentar mengenai akun ini, dan karena satu barisan ya sama Bung Roy, pendapat dia juga sama kalau ini miliknya Mas Gibran dan katanya malu dan tidak sudi katanya kalau dipimpin oleh Mas Gibran. Itu terus yang dibahas ya. Tapi menariknya ya, ketika barisan ini itu lagi kayak seperti bersuara banget nih, bersuara kenceng soal Fufufafa, di mana mereka seolah-olah tidak terima gitu ya sosoknya Pak Prabowo Subianto, Presiden RI, presiden kita saat ini, itu dihina oleh akun ini, yang mana belum bisa dijelaskan secara hukum kalau akun ini punyanya Mas Gibran, ya kan? Menariknya adalah mereka dulu pernah
mengkritisi Pak Prabowo Subianto. Bahkan waktu di pemilu kemarin mereka tuh ada di pihak lawan nih. Pihak lawannya tuh kalau di pihak 03 mungkin ya dari visi misi ya agak 11-12 gitu ya. Pihak lawannya ini lawan yang perubahan gitu lah, agak jauh banget. Dan sudah tahu kan pihak sana itu kalau mengkritisi Pak Prabowo seperti apa, bahkan tidak ragu loh memberikan nilai 11 dari 100. Kok tiba-tiba nih sekarang kayak jadi orang yang paling perhatian banget sama sosoknya Pak Prabowo Subianto, sampai-sampai terus mengusut soal Fufufafa tanpa bisa membuktikan secara hukum. Ini boro-boro zakon kabinet, ini kelihatannya second kabinet second katanya. Kabinet barang bekas, ya kan? Itu satu. Kenapa barang bekas? Iya, kabinet barang bekas. Bukan zakon kabinet, tapi kabinet second, barang bekas. Kenapa begitu? Karena setidaknya, kalau kita bicara dari 48 menteri itu, menteri ya, hanya menteri saja, tidak sedikit menteri, ada 18 menteri yang diangkat di era Jokowi. 18 menteri. Itu banyak sekali persentasenya, 30% lebih. Belum lagi orang-orang yang sebenarnya bahan bakunya juga orang Jokowi juga. Tuh, sudah dengar sendiri kan? Waktu itu Bung Refli setelah pemilu masih mengkritisi sosoknya Pak Prabowo Subianto. Terus kenapa nih tiba-tiba kok habis itu ketika ada akun Fufufafa ini mencuat ke publik, barisan ini langsung seolah-olah membela banget, ada ibaratnya tuh jadi benteng terdepannya Pak Prabowo Subianto gitu loh. Bahkan saking pengen jadi garda terdepannya Pak Prabowo Subianto nih, mereka itu sampai datang ke DPD cuma untuk ngasih tahu soal Fufufafa ini. Fufufafa sekaligus adili Jokowi waktu itu. Ya meskipun habis itu PDIP merasa dijebak sih sama mereka. Aduh.